Kajian tafsir Al-Quran Surat An-Nahl ayat 125 tentang ruhut dakwah bersama Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang dakwah yang pakai harus lembut, harus ada nuansa merayu, tidak kasar. Itu ayatnya ada di An-Nahl 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ajaklah ke jalan Tuhanmu. Berarti yang diajak adalah orang yang belum di jalan Tuhanmu. Ajaklah di jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, nasihat yang baik. Kalau perlu berbantah, bantahlah dengan yang lebih baik dari cara perbantahan mereka. Sungguhnya Allah Tuhanmu, Ia lebih tahu siapa yang sesat dari jalannya, dan Ia lebih tahu dengan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ada satu hal yang cukup memprihatinkan kita. Adanya suatu kelompok atau segelintir orang lah, kalau tidak segelintir kelompok, yang mempunyai sikap bahwa kalau orang itu sesat harus kita sikat. Kalau orang itu tidak benar di jalan Tuhan, maka kita harus hancurkan, kita harus rusak, kita harus sikat. Saya nggak ngerti orang-orang Islam yang seperti ini pikirannya itu mendapatkan rujukan, referensi dari mana? Dari pedomannya kah? Al-Quranul Karim? Atau dari pemimpin agung mereka kah? Itu Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita lihat. Kalau orang tidak di jalan Tuhan disikat, ini sangat-sangat bertentangan dengan misi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kita masih ingat ketika Rasulullah mengajak orang-orang di Mekah dan di Taif untuk menyembah Allah, untuk ke jalan Allah, ke jalan Tuhannya. Itu reaksi dari orang-orang kufar Makkah dan orang-orang Taif itu luar biasa sesatnya. Tidak ada orang sesat seperti mereka. Sesat yang sudah keterlaluan. Bayangkan diajak tidak mau. Itu kan sudah cukup. Sampai saya ajak, ayo ikut saya. Enggak, itu aja cukup. Enggak, sampai bentak itu juga masih cukup loh. Kalau sampai saya ajak tidak mau lalu sampai melempar batu ke saya, itu sesatnya sudah luar biasa. Dan itu yang terjadi. Rasulullah dilempari batu, hanya mengajak dan dilempari batu. Sampai-sampai menurut riwayat malaikat-malaikat itu sampai kasarannya ya gregetan lah gitu, sampai mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasul, sampean itu kekasihnya Allah, minta aja kepada Rasulullah. Ini orang sudah keterlaluan. Masa diajak kok ngelempar, itu kan sudah nemen itu sesatnya. Udah, sampean mohon saja kepada Tuhan, nanti saya yang menyikat mereka. Rasulullah, saya itu diutus Tuhan itu bukan untuk menyikat, untuk melaknat pun saja tidak. Saya diutus untuk mengajak. Buistu da'iyan, bukan la'anan. Ya, diutus untuk mengajak orang. Kok ini kok terusan? Oh, mereka sudah keterlaluan ya. Ya enggak apa-apa. Akhirnya karena didesak untuk berdoa, akhirnya Rasulullah berdoa, dan doanya itu luar biasa. Rasulullah berdoanya, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk hidayah kepada kaumku. Kaumku demikian itu karena mereka tidak tahu. Dan akibat dari ruh dakwah, semangat mengajak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang seperti ini, apa yang terjadi? Anak-anaknya tokoh-tokoh, bahkan tokoh-tokoh yang semula memerangi dari awal sampai akhir seperti Abu Sufyan masuk Islam. Istrinya Hindun yang pernah mengunyah-ngunyah jantungnya Sayyidina Hamzah, sampai Kanjeng Rasul sedih luar biasa, masuk Islam. Anaknya Walid bin Mughirah masuk Islam, Khalid bin Walid. Anaknya Al-As bin Wa'il, Amr bin As masuk Islam. Anaknya Abu Jahal, Ikrimah masuk Islam. Kenapa? Karena, dan masih banyak lagi, karena ada ruh dakwah. Ruh dakwah ini timbul karena memang perintah Allah Ta'ala kepada beliau, ud'u. Ini yang sepertinya tidak dibaca oleh mereka yang suka menyikati, suka ingin menyikat orang-orang yang tidak ada di jalan Tuhan. Ud'u ila sabili rabbika, ajaklah ke jalan Tuhan. Ini kalau menurut gramatika bahasa Arab ini tidak ada maf'ul bih-nya. Ajaklah itu siapa yang diajak tidak disebutkan di sana. Karena itu terjemahan Quran Departemen Agama itu ada kurungnya, ajaklah dalam kurung manusia ke jalan
ke jalan Tuhanmu. Sebenarnya tidak perlu itu ada kurung segala macam. Itu firman Allah sudah sempurna sekali. Itu dari kemana diajak, ini sudah memasukkan siapa yang diajak. Ajaklah ke jalan Tuhanmu. Artinya yang diajak adalah orang yang belum di jalan Tuhan. Ajaklah naik bis. Masa orang yang sudah di atas bis diajak? Yang diajak adalah orang yang belum naik bis. Nah, makanya karena ajakan, maka ada nuansa kelembutan, nuansa merayu, nuansa membujuk, sehingga ada bil hikmati wal mau'izatil hasanati, dengan hikmah dan nasihat yang baik, bil mau'izatil hasanah. Ya seperti kalau kita ngajak itulah. Kalau mereka itu yang tidak tahu caranya mengajak, silakanlah datang ke terminal-terminal itu. Lihat calo-calo bis itu sudah cukup sebagai guru mereka. Gimana mereka itu mengajak para penumpang, calon-calon penumpang itu mereka dengan cara yang halus, dengan berbagai taktik kelembutan. Mari Pak, mari Bu, ini bisnya baru, ber-AC, full AC, ada karaoke-nya juga. Wah, ditunjukkan dengan cara yang baik, bil hikmat wal mau'izatil hasanah. Kalaupun harus berdebat, wajadilhum billati ya ahsan. Ini perlu dai-dai kita perlu mengulang-ulang membaca ini. Ini lain dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Orang selalu mengacaukan antara amar ma'ruf nahi mungkar dengan dakwah. Kalau dakwah itu ngajak, amar ma'ruf nahi mungkar itu perintah. Mereka yang sudah di jalan Tuhan, sudah ngerti mana yang ma'ruf, mana yang mungkar, itu tidak perlu diajak lagi, sudah diperintah, dilarang ini mungkar, diperintah ini ma'ruf. Tapi bagi mereka yang lain yang belum tahu, yang belum di jalan Tuhan, itu diajak dengan ruh dakwah, dengan cara yang baik, dengan pelajaran yang baik, mau'izah hasanah. Kita ngajak istri kita saja juga harus pakai cara yang baik, dengan kelembutan. Gimana kita mau kita mengajak orang ke jalan yang benar, tapi dengan cara yang tidak benar. Jadi mereka yang mengatakan, yang ingin menikat orang-orang yang tidak di jalan Tuhan, itu berarti berani mau menghapuskan ayat An-Nahl 125 ini. Berarti ayat ini mereka mau hapuskan. Jangan diajak ke jalan Tuhan, sikat saja. Ini sangat-sangat luar biasa itu sombongnya orang dulu. Ayat ini turun pertama kali ke hatinya Rasulullah SAW, kemudian diimplementasikan dalam sikap Rasulullah seperti yang saya ceritakan tadi. Rasulullah SAW mendapatkan ayat ini, mengajak orang pun dengan cara hikmah, dengan mau'izah hasanah. Kanjeng Nabi kalau diskusi dengan baik orang-orang yang kafir maupun orang-orang yang non muslim lain, yang beragama lain, Rasulullah selalu lebih baik dari mereka, cara mereka. Lebih baik itu bagaimana berdebat lebih baik itu? Ya kalau yang sana pakai kasar, kita tidak. Sana mencaci maki, kita tidak. Karena kita berdebat mencari kebenaran, bukan menuruti emosi. Mari kita bandingkan, itu yang saya. Ya, jadi
seperti sudah saya katakan bahwa untuk mengajak, untuk melaksanakan perintah Allah dalam surat An-Nahl tadi, ud'u ila sabili rabbika, itu memang diperlukan ruh dakwah, diperlukan adanya ruh dakwah. Jadi orang yang tidak mempunyai ruh dakwah, tidak ada keinginan untuk mengajak orang lain, ini sulit sekali untuk melakukan dakwah. Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam di samping diperintahkan Tuhan untuk mengajak orang, tapi Rasulullah sendiri itu memang ingin sekali secara pribadi itu mempunyai ruh dakwah. Jadi kalau Kanjeng Nabi itu merasa enak, itu tidak mau sendirian, selalu ingin mengajak orang lain. Apalagi ini ke surga, itu sangat inginnya Rasulullah. Sampai-sampai ada semacam teguran dari Allah, innaka la tahdi man ahbabta. Karena apa? Karena Rasul sangat-sangat bersemangat sekali untuk mengajak orang yang dicintai untuk ikut beliau ke surga. Nah, kalau kemudian Anda menjumpai orang yang tidak mempunyai semangat dakwah, tidak punya ruh dakwah, kok mengatakan sedang berdakwah, itu akan kelihatan. Sebab orang mengajak dengan orang mengusir itu jauh sekali perbedaannya. Makanya Rasulullah mengatakan, wala tunafiru, jangan membuat orang lari. Jangan membuat orang lari. Kamu itu mengajak kok membuat orang lari. Rangkullah, jangan memukul. Ajaklah, jangan mendepak. Itu prinsipnya sana, mengajak. Tidak. Kalau ada orang yang kemudian marah-marah, segala macam, mau cari pekerjaan lain saja, tidak usah jadi dai. Nah, kalau saya menjumpai yang seperti itu, ya kalau bisa ya diberitahu, Pak, sampai cari kerjaan lain aja Pak, jangan menjadi dai lah. Itu orang pada takut sama Bapak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu disebutkan dalam Al-Quran, fabima rahmatin minallahi lintalahu walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min khawlik. Jadi Allah memang merahmati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam luar biasa. Dari sejak awal Rasulullah mempunyai kelembutan hati yang pas sekali untuk tugas mengajak. Kelembutan itulah yang pas untuk tugas mengajak. Allah berfirman, "Lau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik." Kalau kamu tidak lembut, justru kasar, kejam, wangkot, pasti orang-orang akan lari dari sekitarmu. Nah, kalau lari dari sekitarmu, bagaimana kamu mengajaknya? Kalau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu. Maka lanjutannya ayat itu Kanjeng Nabi Fa'fu anhu, kamu harus bisa lebih sabar. Kalau mereka bersalah, maafkanlah. Kalau mereka berdosa, fastaghfir lahu, mintakanlah ampun pada Allah untuk mereka. Wasawirhum, ajaklah mereka berembuk, ada apa masalahnya sekarang. Tidak langsung marah
langsung orang dicaci maki. Itu orang namanya bukan ngajak tapi mengusir. Nah, jadi kita kalau ada orang yang semacam itu, kalau bisa kita ingatkan, Mas, kalau mengajak yang baik seperti masa sampean ngajak kok kalah sama calo terminal, gimana? Calo terminal ngajaknya bagus sekali sampean. Nah, itu. Tapi yang penting lagi bukan bagaimana kita bersikap pada mereka, tapi sebaiknya mereka lah yang harus belajar lebih lanjut terhadap agama Islam ini. Jadi orang justru yang harus lebih dahulu introspeksi itu adalah pemimpin-pemimpinnya, dai-dainya, kiai-kiainya, ustadz-ustadznya. Makanya saya selalu mengatakan jangan pernah berhenti belajar. Kata Rasulullah SAW, artinya kurang lebih, kalau orang itu, selama orang itu masih mau belajar, orang itu tetap pandai. Begitu orang berhenti belajar karena merasa pandai, mulailah dia bodoh. Dan itu ternyata orang-orang yang berhenti belajar dan merasa sudah pandai, lalu ingin ngajak dalam tanda kutip orang-orang lain yang dianggap mereka bodoh. Dan ternyata itu tadi, ada ajakan-ajakan yang malah yunafir, membuat orang jauh, membuat orang lari, bukan mengajak, bukan memeluk, tapi menghardik gitu. Ya, ada kan, ya itu. Jadi sekarang banyak fenomena di mana banyak orang atau kelompok yang merasa bahwa dirinya yang paling benar. Ini kenapa? Itu tadi, karena berhenti belajar. Kalau dia terus belajar, dia akan tahu bahwa kebenaran yang mutlak itu hanya ada Allah Ta'ala. Jadi orang yang merasa dirinya paling benar itu sebetulnya sudah syirik, paling tidak syirik halus, karena menyamakan dirinya dengan Allah. Karena yang benar itu hanya Allah. Makanya Imam Syafi'i mengatakan kita benar, tapi berkemungkinan salah. Mereka salah, tapi berkemungkinan benar. Karena apa mengatakan demikian? Karena kebenaran yang sebenar-benarnya benar itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau tidak begini berarti jahanam. Itu sudah jelas sekali, berhenti belajar. Apalagi hanya persoalan kalau tidak berpakaian seperti saya berarti sudah bukan orang Islam misalnya. Oh, itu lucu sekali. Bagaimana Islam dikaitkan dengan pakaian? Nah, itu Rasulullah kan pakaian jubah, pakai serban. Nah, lupa apa bagaimana? Yang pakai serban, pakai jubah itu tidak hanya Kanjeng Nabi, tapi Abu Jahal juga pakai serban, pakai jubah. Bedanya satu, sama-sama jubahan, sama-sama serbanan, sama-sama jenggotan. Tapi kalau Kanjeng Nabi wajahnya tersenyum, mengajak. Kalau wajahnya Abu Jahal itu sangar, membuat orang lari. Nah, terserah sampean mau pakai pakaian apa saja lah, pakai jubah, pakai anu. Tapi kalau wajah sampean sangar, ya bukan Kanjeng Nabi yang sampean ikuti. Atau sampean tidak kenal sama Rasulullah. Rasulullah itu basam, wajahnya tersenyum. Sehingga meskipun pakaiannya sama dengan Abu Jahal, orang bisa menandai ini Rasulullah. Tidak akan keliru, meskipun jenggotnya sama, meskipun serbannya sama. Tapi
ini wajahnya berbeda. Wajah orang mengajak dan wajah orang yang mengusir itu sangat jauh. Silakan Anda mau berpakaian apa saja, tapi yang penting itu niru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ruhut dakwahnya itu, ramahnya itu. Demikian saya kira, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu yuwaffiquna ila ma fihi khairul Islam wal muslimin, khairu Indonesia wa Indonesiin, wa astaghfirullahal azim li wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anda telah mendengarkan kajian tafsir Al-Quran bersama Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri.